Aku menciptakan sebuah kapsul ajaib, yang dapat menyimpan benda apapun di dalam kapsul. Cukup dengan menekannya perlahan, sebuah kendaraan lapis baja muncul di depan mataku, lalu mengeluarkan kapsul lainnya, dan di sini berdiri sebuah villa mewah. Selama kau mampu membelinya, bahkan pesawat dan tank bisa langsung muncul di depan pengguna. Namaku Lu Chen, sebagai manusia modern yang datang dari tahun 2026. Aku justru tiba di dunia gurun pasca kehancuran ini. Entah berapa tahun yang lalu, bom nuklir di dunia ini meledak secara bersamaan. Sebagian besar manusia tewas dalam ledakan dan debu nuklir. Hanya sebagian kecil yang berhasil bertahan hidup. Radiasi membuat hewan bermutasi menjadi monster. Untungnya waktuku berada 300 tahun setelah kiamat. Kini debu nuklir tidak lagi begitu kuat, dan memungkinkan manusia berjalan di permukaan. Sedangkan untuk monster, untuk saat ini aku belum pernah bertemu. Selain itu sebuah sistem bernama Kapsul Maha Kuasa memilihku. Aturan inti dari sistem ini adalah mengumpulkan inti kristal monster dari dunia ini, atau artefak teknologi yang hilang untuk mengisi daya, untuk membuka dan memproduksi lebih banyak jenis kapsul. Saat ini matahari terik memanggang tanah yang retak. Gelombang panas terdistorsi bercampur debu halus di udara. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan amplas kasar. Sebuah tim pemulung beranggotakan 3 orang bernama Hyena, sedang berjalan terlatih di padang gurun yang sunyi ini. Pemimpin tim rebu berjalan di barisan terdepan. Baju zirah kulitnya yang bahkan tak terlihat warna aslinya penuh minyak dan noda darah kering. Ia memanggul sebuah ransel kanvas besar. Di dalamnya berisi hasil jerih payah mereka selama 3 hari. Puluhan kilogram rongsokan logam dari era lama, serta 2 roda gigi berkarat yang digali dari SPBU terbengkalai. Bos, aku sudah tidak sanggup lagi. Masih ada air. Seorang anggota tim sedang meminta tolong kepada pemimpin. Rebu menghentikan langkahnya. Ia menjilat bibir keringnya yang pecah lalu menggoyang kantong air di pinggangnya. Di dalamnya hanya tersisa seteguk cairan keruh. Tahan saja. Suara Rebu dingin keras namun matanya waspada mengamati sekitar. Masih 20 km dari pemukiman besi hitam. Jika habis diminum sekarang sebelum tiba kita akan mati kehausan. Namun tepat saat itu, aku justru berjalan mendekat dari kejauhan. Rebu melihatku lalu perlahan mendekat. Ia bertanya padaku dengan sangat waspada. Siapa kamu? Sedang apa di sini? Aku menepuk celana untuk menunjukkan aku hanya pedagang. Seperti yang kau lihat, aku sedang berjualan. Lalu aku mengeluarkan kapsul seukuran ibu jari. Kapsul itu berwarna perak futuristik. Di atasnya tercetak huruf C yang indah. Di ujungnya ada tombol mini berwarna merah. Cuacanya terlalu panas. Kalian datang dari jauh. Tidak mau minum sesuatu? Sambil berkata begitu aku menekan pelan tombol merah pada kapsul, disertai bunyi elektronik yang nyaring. Aku melempar kapsul ke tanah kosong di depanku. Terdengar bunyi letupan. Di atas pasir yang tadinya kosong, tiba-tiba muncul sebuah kulkas besar berpintu ganda. Melihat pemandangan itu, anggota tim si kurus terjatuh duduk karena ketakutan. Rebu juga membelalakkan matanya. Bola matanya nyaris keluar dari rongganya. Ia sudah hidup 30 tahun. Pernah melihat mutan menyemburkan api. Pernah melihat pengguna kekuatan mengendalikan batu, tapi belum pernah melihat hal yang sepenuhnya melanggar logika. Aku sangat puas dengan reaksi mereka, lalu melangkah maju dan membuka pintu kulkas. Semburan uap dingin putih langsung mengalir keluar. Di tanah tandus yang membara ini, hembusan udara dingin ini bagaikan napas surga. Rebu melihat dengan jelas, bahwa isi kulkas itu tidak kosong, melainkan tersusun rapi berbagai minuman kaleng berwarna-warni. Bahkan ada potongan buah segar. Ketiganya serempak menelan ludah. Suaranya keras hingga terasa canggung. Lu Chen mengambil satu kaleng minuman berwarna merah. Jari-jarinya yang panjang mencengkeram ring penarik. Dengan bunyi klik dibuka, suara desisan gelembung membuat kulit kepala terasa geli. Minuman dingin es, air kebahagiaan dari era lama. Hanya butuh 1 inti kristal tingkat E, atau setara 100 kg besi rongsok. Aku meneguknya 1 kali di depan mereka, lalu menghela napas puas. Melihat pemandangan itu tenggorokan Rebu terasa seperti terbakar. Akal sehatnya berkata ini mungkin jebakan. Namun naluri tubuhnya tak mampu menolak cairan dingin yang mengepul itu. Kami tidak punya inti kristal. Rebu berkata dengan susah payah. Tapi kami punya 1 ransel penuh besi tua. Sekitar 40 kg. Mendengar itu aku melirik ransel kotor tersebut. Dan menggelengkan kepala dengan sedikit jijik. Namun melihat wajah mereka yang menyedihkan, aku tetap memberi mereka masing-masing 1 botol minuman. Saat merasakan sentuhan dingin minuman itu, Rebu baru yakin ini bukan halusinasi. Dengan tangan gemetar ia mengangkat kaleng dan meneguk besar. Gelembung soda menyengat bercampur cairan es mengalir deras ke perut. Sensasi segar itu membuatnya hampir ingin bernyanyi. Seolah jiwanya ikut terangkat pada saat itu. Ya ampun, air mata Rebu hampir menetes. Melihat reaksi mereka aku menunjuk ke arah kulkas. Selama mampu membayar, makanan senjata bahkan villa, bahkan kendaraan lapis baja pun bisa kuberikan pada kalian.
Lalu aku segera memasukkan tangan ke dalam saku. Kali ini aku menggenggam segenggam kapsul berwarna-warni dan memainkannya seperti memutar kenari. Mengeluarkan bunyi gemerincing yang renyah. Rebu menatap kapsul-kapsul itu dan baru saat ini ia menyadarinya. Pemuda berbeda di hadapannya ini mungkin memegang kekuatan untuk mengubah aturan dunia tandus ini. Ia dengan hati-hati menjilati kaleng kosong itu hingga bersih. Sorot matanya berubah menjadi sangat fanatik. Kapsul kecil ini, benarkah bisa menyimpan apa saja? Aku tersenyum tipis lalu menekan sebuah tombol tersembunyi di sisi kulkas. Kulkas raksasa itu seketika berubah lagi menjadi kepulan asap putih. Kembali ke bentuk kapsul, lalu otomatis terbang kembali ke telapak tanganku. Tentu saja, aku ini seorang pedagang. Kejujuran adalah yang paling penting. Rebu dengan hati-hati memegang kaleng minuman kosong itu seperti memegang cawan suci. Meski di dalamnya tak tersisa setetes pun cairan, namun ia tetap enggan membuangnya. Kaleng aluminium sehalus ini bahkan bisa ditukar dengan sebungkus tembakau berjamur di pemukiman. Bos, tidak, Tuan. Rebu mengubah sapaan dan nadanya menjadi sangat hormat. Sementara aku menggunakan kapsul untuk memunculkan sebuah kursi lipat. Tanganku memainkan kapsul kulkas yang sudah dikembalikan. Di samping para anggota tim kurus dan si besar juga mendekat. Di mata mereka masih ada ketakutan namun lebih banyak keserakahan. Bos, tadi kau bilang bisa memunculkan kendaraan. Aku tersenyum tipis membalik pergelangan tangan dan sebuah kapsul persegi panjang pipih muncul di telapak tanganku. Dengan satu tekanan ringan, semburat cahaya biru melintas. Kali ini kapsul asap memproyeksikan sebuah hologram 3 dimensi yang jelas di atas meja. Itu adalah sebuah daftar layar cahaya. Di atasnya ditampilkan model dan harga berbagai barang. Produk tingkat E kendaraan motor off-road segala medan. Harga 5 inti kristal tingkat 1. Produk tingkat E exoskeleton infanteri. Harga 8 inti kristal tingkat 1. Produk tingkat F paket ransum militer pemanas mandiri rasa daging brace. Harga 10 kg logam bekas atau 0,1 inti kristal. Produk tingkat F. Obat anti radiasi efek kuat. Harga 2 inti kristal tingkat 1. Melihat barang-barang ini, pandangan hidup Rebu terguncang hebat. Obat anti radiasi, itu adalah obat penyelamat nyawa yang hanya bisa dinikmati pemimpin pemukiman. Di sini justru diberi harga jelas. Masalahnya inti kristal sangat sulit didapat. Karena hanya dengan membunuh monster mutasi baru bisa mendapatkannya. Biasanya bertemu monster mutasi saja sudah lari terbirit. Mana sempat membunuh dan mengambil intinya. Aku sudah tahu orang-orang ini miskin. Namun saat itu pandanganku tertuju pada ransel di punggung Rebu. Kalau begitu gunakan cetak biru chip era lama ini. Atau barang antik khusus untuk ditukar saja. Mendengar itu Rebu sangat gembira. Namun tepat pada saat itu, dari kejauhan tiba-tiba terdengar deru mesin. Terlihat asap tebal bergulung di kejauhan. 3 truk pickup modifikasi sedang melaju ke arah sini. Badan mobilnya dilas dengan paku dan pelat besi. Di atapnya terpasang senapan mesin berkarat. Sekelompok berambut mohawk. Para bandit berwajah dicat oli melambai-lembai parang sambil berteriak. Wajah Rebu langsung pucat. Celaka, geng burung Nasar. Mereka adalah perampok paling terkenal di wilayah ini. Hanya dalam hitungan detik, konvoi sudah menerjang hingga jarak 100 meter. Suara rem yang memekakkan telinga terdengar. Para perampok itu mengepung dalam formasi kipas. Seorang pemimpin meloncat turun dari salah satu mobil. Ia adalah pria bermata satu bertubuh penuh otot. Ia menenteng sebilah golok besar bergerigi hasil modifikasi. Tatapannya rakus menatap ke arahku. Buka lapak di tanah tandus. Hahaha, seumur hidup aku belum pernah lihat orang segila ini cari mati. Si mata satu tertawa terbahak-bahak. Anak buah di sekelilingnya ikut tertawa mengejek. Rebu dan 2 rekannya gemetar bersembunyi di balik batu besar nyaris tak berani bernapas. Si mata satu berdiri belasan meter jauhnya dan dengan sombong berkata kepadaku. Bocah muka putih, kupas kulit yang kau pakai itu, dan semua barang aneh ini tinggalkan untukku. Mungkin kalau aku sedang baik hati kau bisa mati utuh. Aku tetap duduk di kursi bahkan posisiku tidak berubah. Hanya saja aku merasa heran. Kenapa setiap kali aku berdagang selalu ada yang ingin membunuhku? Dengan tenang aku menatap si mata satu. Nada bicaraku setenang orang bertanya jalan. Kalian punya inti kristal. Menghadapi pertanyaanku, si mata satu tertegun sejenak. Lalu dengan pongah berkata, di mobilku ada belasan inti kristal. Itu hasil rampasanku setelah membunuh monster. Kenapa kau menginginkannya? Aku mengangguk pelan. Melihat sikapku yang begitu tenang si mata satu langsung murka. Ia mengangkat golok lalu menerjang ke arahku. Jelas berniat membelah tubuhku menjadi 2. Rebu memejamkan mata. Tak tega melihat pemuda misterius sepertiku dicincang jadi bubur daging. Namun, detik berikutnya, ia justru mendengar bunyi bip pelan. Jariku menjentik ringan. Sebuah kapsul abu-abu gelap jatuh ke tanah. Kapsul pertahanan tingkat D. Menara senapan mesin penjaga. Aktifkan. Menghadapi si mata satu yang berlari kencang ke arahku. Aku memilih memunculkan meriam M134 Vulkan. Lalu menembakinya tanpa henti di depanku.
diiringi asap debu dan jeritan. Di padang tandus tercium bau gosong. Saat itu para perampok tadi sudah tak bernyawa. Aku menyuruh Rebu dan anak buahnya membersihkan tempat ini. Aku tak ingin orang lain tahu apa yang baru terjadi. Kurang dari 10 menit mereka membersihkan sisa geng burung nasar hingga bersih. Rebu berlari terengah-engah ke arahku. Di matanya ada sisa ketakutan dari pembantaian tadi. Namun lebih banyak rasa gentar padaku. Di tangan Rebu ada sebuah kantong kain. Di dalamnya 12 inti kristal tingkat 1. Dan satu yang mungkin tingkat 2. Ditemukan di bawah jok mobil si mata 1. Rebu menyerahkan kantong itu dengan hormat. Lalu menunjuk tumpukan besi tua di belakangnya. Juga ada 7 senapan serbu yang masih bisa dipakai. 3.000 butir peluru dan 200 kg baja bekas kendaraan. Jika untuk orang lain barang ini sangat berharga, Rebu pasti akan menyimpannya sendiri. Namun di hadapan pria seperti dewa sepertiku, Rebu sungguh tak berani. Saat aku menerima kantong itu, sistem langsung memberi umpan balik. Terdeteksi sumber energi, inti kristal tingkat 1 sebanyak 12. Total energi bertambah 320 poin. Tingkat energi saat ini 450 per 1000. Aku mengangguk puas. Semua inti kristal itu telah kuisi ke sistem. Lalu aku berkata pada Rebu, senjata itu kalian simpan saja, aku tak butuh sampah. Si kurus membelalakkan mata. Ekspresi tak percaya menunjukkan keterkejutannya. Setelah itu aku memberi mereka 3 kapsul kecil. Di dalamnya nasi daging merah rebus pemanas mandiri militer. Mereka memang sudah sangat lapar. Tak sabar membuka kapsul itu. Saat uap putih mulai mengepul, aroma daging yang kuat langsung meledak di udara. Mata 3 pria dewasa itu seketika memerah. Aroma seperti itu, bagi mereka yang bertahun-tahun hidup dari pasta pati sintetis dan buah asam, benar-benar terasa seperti hidangan super mewah. 15 menit kemudian, si besar sambil menyuap ke mulut. Nasi mengilap penuh minyak, dan potongan daging berlemak seimbang. Ia benar-benar menangis terisak. Sambil berkata hidupnya sudah sangat berarti. Melihat reaksi ketiganya, aku sangat memahaminya. Bagaimanapun di dunia akhir ini sumber daya sangat langka. Daging semur dan nasi, bagi sebagian orang seumur hidup pun belum tentu mencicipinya sekali. Setelah melihat mereka melahap makanan sampai habis, aku berjalan ke sebuah lahan kosong. Kristal inti yang baru saja dikumpulkan sudah cukup bagiku untuk menukar satu alat transportasi yang lumayan bagus. Aku langsung dari sistem, menukarkan sebuah kapsul berwarna hijau. Dengan menekan tombol lalu melemparkannya begitu saja. Sebuah kendaraan sepanjang sekitar 8 meter, dengan seluruh bodi berlapis tekstur doff, berwarna hijau tua anti ledakan, muncul di lahan kosong itu. Di atap kendaraan, terpasang senapan Gatling dengan sensor inframerah. Dengan satu perintah, aku menyuruh ketiganya ikut naik. Mereka tak menyangka aku akan membawa mereka. Sesaat kemudian setelah sadar, ketiganya naik ke kendaraan anti ledakan dengan gemetar. Di dalam kendaraan tidak terasa panas dan bau oli seperti bayangan mereka. Yang ada justru sofa kulit asli yang empuk, lantai kayu bertekstur halus, serta sistem audio dengan musik lembut, dan udara sejuk bersuhu tetap 24 derajat. Rebu dengan inisiatif mengambil peran sebagai sopir. Seiring kendaraan mulai bergerak, mesin mengeluarkan suara rendah, seperti auman binatang buas yang terbangun. Jalan yang semula bergelombang dan rusak, menjadi terasa rata berkat sistem suspensi kendaraan ini. Pemandangan di luar jendela melesat mundur. Perjalanan yang awalnya memakan waktu 4 jam, ini hanya butuh 40 menit. Bayangan raksasa pun muncul di cakrawala. Dan itulah, salah satu tempat perlindungan manusia bernama permukiman besi hitam. Sebuah kota yang dibangun di atas reruntuhan industri era lama. Tembok tinggi kota ini tersusun dari mobil bekas pelat baja dan kontainer yang dilas menjadi satu. Dipenuhi kawat berduri dan menara pengawas. Asap hitam membubung dari dalam kota, menyelimuti suasana yang penuh tekanan dan kekacauan. Saat ini antrean panjang terlihat di gerbang kota. Para pemulung berpakaian compang camping karavan pedagang bermuatan penuh, serta tentara bayaran bersenjata lengkap menunggu pemeriksaan masuk. Saat kendaraan lapis baja milikku muncul, gerbang kota yang semula riuh langsung terdiam. Semua terpaku menatap monster baja baru itu. Karena terlalu terkejut, para penjaga di atas tembok segera tegang. Beberapa senapan mesin berat berputar serempak. Ujung larasnya mengarah ke kendaraan lapis bajaku. Berhenti dan terima pemeriksaan. Dari pengeras suara, terdengar suara tegas kapten penjaga. Namun jelas terdengar gemetar. Di dalam kendaraan Rebu mencengkeram sandaran sofa dengan tegang. Ia mengingatkanku bahwa kapten penjaga di sini mungkin akan mencari alasan untuk menyita kendaraan lapis baja ini. Aku tersenyum meremehkan, lalu turun dari kendaraan, menghadapi moncong senjata sang kapten tanpa rasa takut. Kalau kalian ingin menyita kendaraan anti ledakku, aku tidak keberatan mengubah tempat perlindungan ini menjadi reruntuhan. Begitu mendengarnya, tim penjaga mengira aku hanya mengancam. Namun hari ini, apapun yang terjadi mereka ingin menahan kendaraan ini, karena mereka belum pernah melihat kendaraan seutuh ini.
bahkan kendaraan pribadi pemimpin kota. Hanyalah sebuah jeep militer tua yang sudah berpindah tangan entah berapa kali. Saat itu pintu kendaraan terbuka. Rebu melompat turun. Kalau dulu, menghadapi kapten penjaga, Rebu pasti sudah membungkuk rendah, sambil menyodorkan rokok kusut. Namun saat ini baru saja makan daging semur. Dengan dewa sebagai sandaran, Rebu justru menegakkan punggungnya. Ia melangkah maju dan berdiri di depan kapten, mengeluarkan kantong kain berat dari dadanya, dan langsung melemparkannya ke pelukan lawan. Puluhan butir berwarna keemasan, peluru baru kaliber 5,56 mm terlihat. Di tanah tandus ini itulah mata uang keras. Ini biaya masuk kota 2 kali lipat. Sisanya buat minum saudara-saudara. Rebu meniru caraku berbicara, berusaha tampak santai dan tenang. Kapten penjaga menimbang berat kantong itu. Kelopak matanya bergetar hebat. Kualitas peluru ini sangat bagus. Bahkan masih memantulkan kilau api mesiu. Jelas barang kelas atas dari pabrik militer sebelum perang. Ia melirik dalam-dalam ke arah monster baja yang terdiam itu. Terutama senapan Gatling di atap kendaraan. Serakah tetap serakah. Namun tiba-tiba ia juga menyadari, kendaraan ini meski seluruh penjaga kota dikerahkan, dengan perlengkapan usang mereka pun belum tentu bisa menaklukkannya. Akhirnya kapten penjaga hanya bisa memberi perintah untuk membiarkan kami lewat. Seiring gerbang kota yang berat dibuka, kendaraan anti ledakan mengeluarkan dengungan rendah, lalu perlahan melaju masuk ke permukiman besi hitam. Begitu masuk kota, bau busuk yang menyengat langsung menerpa wajah. Di kedua sisi jalan terdapat kawasan gubuk yang padat. Air limbah keruh mengalir di mana-mana. Para penyintas yang pakaiannya compang camping, meringkuk di bayangan seperti tikus. Saat kendaraan raksasa ini melintas, seluruh jalan langsung gempar. Orang-orang mundur ketakutan, namun tetap mengintip lewat sela jari. Aku duduk di kursi pengemudi, memandang semua itu melalui kaca satu arah. Lalu aku menyuruh Rebu membawa kendaraan ini menuju pusat permukiman, yaitu area yang paling ramai. Tak lama kami tiba di sebuah pasar. Tempat ini dipenuhi arus manusia. Pedagang kaki lima ada di mana-mana. Ada yang menjual daging mutan kering, menjual suku cadang bekas, bahkan ada yang menjual budak. Teriakan jualan dan pertengkaran saling bersahutan. Namun kedatangan kendaraan anti ledakan membuat pasar yang bising itu membeku selama 3 detik, lalu meledak menjadi keributan yang lebih besar. Kerumunan dengan sendirinya memberi jalan lapang. Tak seorang pun berani mendekat pada monster yang tampak siap menembak kapan saja ini. Aku membuka pintu dan turun dari kendaraan. Saat itu tak terhitung tatapan tertuju padaku. Kemeja putih, celana hitam, sepatu kulit bersih tanpa noda. Di dunia yang penuh debu dan noda minyak ini, aku tampak bersih seperti benda bercahaya. Dalam sekejap orang-orang mulai berbisik, namun aku sama sekali tak menggubris pembicaraan sekitar. Sebaliknya, aku menunjuk sebidang tanah kosong yang dipenuhi sampah dan puing. Tempat itu dulunya adalah sebuah air mancur. Sekarang dipenuhi limbah bangunan. Di sini saja, aku berjalan ke depan tumpukan sampah itu. Rebu dan 2 orang lainnya langsung mengikuti sebagai pengawal, sambil mengingatkanku bahwa area ini adalah wilayah geng ular hitam. Aku tidak peduli milik siapa wilayahnya. Apa yang kuincar adalah milikku. Sesaat kemudian, aku mengeluarkan sebuah kapsul berwarna perak dari saku. Ini adalah salah satu hadiah awal dari sistem kapsul pembangunan toko tingkat dasar. Membersihkan tumpukan sampah ini terlalu merepotkan. Aku langsung menyuruh sistem mengaktifkan mode penimpaan paksa. Seiring tombol ditekan, aku segera melempar kapsul itu ke dalam gunungan sampah setinggi 3 meter. Detik berikutnya, dinding cahaya putih pekat menyebar seketika. Kemanapun dinding cahaya itu lewat, sampah-sampah itu seolah terdorong oleh kekuatan tak terlihat, tersingkir begitu saja, bahkan lenyap sepenuhnya. Kemudian tanah mulai bergetar, di hadapan ribuan pasang mata yang terpaku. Sebuah bangunan bernuansa futuristik muncul menjulang dari dalam cahaya. Itu adalah bangunan satu lantai seluas sekitar 100 meter persegi. Seluruhnya terbuat dari material komposit berwarna perak. Dindingnya licin seperti cermin, tanpa satu pun sambungan terlihat. Dinding depan berupa satu panel kaca besar dari lantai ke langit-langit. Bagian dalamnya terang benderang. Di bagian paling atas sebuah papan nama holografik perlahan menyala. Terlihat sangat mencolok di senja yang redup ini. Dan pada papan itu, terpampang jelas tulisan toko khusus kapsul Bahtera. Orang-orang yang melihat pemandangan ini ternganga lebar. Sebagian bahkan lupa bernapas. Di zaman ketika membangun rumah bata saja butuh setengah tahun. Keajaiban seperti ini sepenuhnya melampaui pemahaman mereka. Lalu aku menjentikkan jari. Pintu kaca sensor toko otomatis terbuka. Hembusan udara sejuk dengan aroma lemon samar mengalir keluar, mengusir bau busuk di sekitar. Aku berbalik badan, memberitahu semua orang bahwa toko kapsul Bahtera resmi dibuka hari ini. Toko ini menjual makanan, air, senjata, kendaraan, serta harapan. Toko ini hanya menerima transaksi kristal inti dan biji-bijian bernilai tinggi. Sekarang siapa pelanggan pertama? Kerumunan masih berada dalam keterkejutan ekstrim.
Tak seorang pun berani bergerak. Ketakutan pada hal yang tak dikenal dan rasa taksim pada bangunan ajaib itu menekan keserakahan. Tepat saat itu, kerumunan didorong terbuka secara kasar. Semuanya minggir. Seorang pria mengenakan jaket kulit. Setengah wajahnya digantikan oleh mesin. Membawa belasan preman bersenjata senapan mesin ringan. Maju ke depan. Dia adalah penguasa kawasan ini. Pemimpin geng ular hitam bernama Ular Beracun. Dia menatap toko yang muncul dari udara kosong itu. Mata mekaniknya berputar liar. Berkedip dengan cahaya merah penuh keserakahan. Dia melangkah maju. Dengan lengan mekaniknya, menghantam keras dinding kaca toko. Suara keras membuktikan ini benda nyata. Ular Beracun menjilat bibirnya, mengangkat moncong senjata dan mengarahkannya padaku. Aku tidak peduli. Dari mana asalmu, tukang sulap kecil? Di kota besi hitam, di wilayah kekuasaanku membuka toko. Apa kau sudah mendapat izinku? Ucapan berbisa itu belum selesai. Aku sudah menghela napas, lalu mengalihkan pandangan ke Rebu. Menyuruhnya memberitahu Ular Beracun. Apa aturan pertama toko ini? Saat itu Rebu memang masih agak gentar. Namun dengan aku sebagai penopang, suaranya tetap terdengar sangat lantang. Di dalam area toko kapsul dilarang menyerang. Pelanggar menanggung akibatnya sendiri. Ular Beracun seolah mendengar lelucon besar. Lalu tanpa etika langsung melepaskan tembakan. Moncong senjata menyemburkan api dan peluru. Meluncur lurus ke arah keningku. Namun cipratan darah yang dibayangkan tidak terjadi. Ada detik peluru hampir mengenainya. Lapisan udara tak kasat mata di sekitar toko. Tiba-tiba beriak dengan cahaya biru pucat. Semua peluru, seperti menabrak dinding gel tak terlihat, melayang setengah meter di depanku. Lalu kehilangan tenaga, dan jatuh berserakan ke tanah. Sistem pertahanan toko tingkat F dan pengalihan energi aktif pasif. Aku menatap selongsong di tanah lalu menggelengkan kepala. Tatapanku menjadi dingin. Selamat, kau telah memicu aturan kedua toko ini. Menyerang pemilik toko akan dimusnahkan. Pada saat ini udara seakan membeku. Selongsong di tanah masih mengeluarkan panas tipis. Bunyi jatuh yang renyah terdengar sangat menusuk di alun-alun yang sunyi. Ular Beracun menatap tirai cahaya biru pucat yang melayang di udara menahan peluru. Mata mekanik merahnya berkedip liar, mengeluarkan suara desis kelebihan beban. Pikirannya seketika kosong. Akal sehat di tanah tandus memberitahunya bahwa perisai energi semacam ini hanya ada di area inti benteng super. Baru layak dipasangi. Bagaimana mungkin muncul di sebuah toko kecil pinggir jalan? Ini pasti sihir. Tenggorokan Ular Beracun mulai mengering. Langkah kakinya mundur tanpa sadar. Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Bangunan toko perak bernuansa futuristik itu tiba-tiba memutar keluar dua laras hitam setebal 2 jari. Tanpa suara mekanis kasar khas senjata mesiu, hanya terdengar dengungan arus listrik yang amat halus. Dua berkas laser energi tinggi berwarna merah menyambar seketika, membelah senja yang suram. Ular Beracun bahkan tak sempat meneriakkan kata-kata memohon. Di kening dan jantungnya, seketika muncul 2 lubang hitam hangus. Suhu tinggi langsung menguapkan daging dan darah di sekitarnya. Tak setetes darah pun mengalir. Tak lama kemudian sang penguasa kota besi hitam, yang telah merajalela selama 3 tahun, ambruk kaku ke tanah seperti karung kentang busuk. Belasan anak buah di belakangnya langsung panik. Para preman yang biasanya bengis, kini ketakutan oleh cara membunuh yang di luar nalar. Nyali mereka runtuh, menjatuhkan senjata sambil menangis dan kabur ke segala arah. Aku hanya melambaikan tangan, seolah hanya mengusir sekawanan lalat. Saat ini kekaguman Rebu kepadaku telah mencapai puncaknya. Aku menyuruhnya mengangkat mayat itu pergi. Jangan mengganggu urusanku berbisnis. Aku melangkah masuk ke dalam toko. Tempat ini bagaikan dunia lain. Lampu dingin terang menerangi lantai putih bersih. Sistem suhu menjaga udara tetap nyaman di 22 derajat. Udara bahkan dipenuhi aroma lavender yang lembut. Rak barang berupa etalase holografik yang menyatu dengan dinding. Barang yang dipajang saat ini tidak banyak, namun masing-masing cukup membuat orang-orang Wasteland tergila-gila. Tak lama kemudian, sesosok bertudung masuk ke dalam toko. Ini adalah seorang lelaki tua berambut memutih. Kaki kirinya sudah putus, digantikan oleh sebatang pipa besi berkarat. Ia tampak sudah diambang kematian. Cahaya di matanya pun telah memudar. Seseorang di kerumunan mengenalinya. Bukankah itu Old Harry? Dia bahkan tak punya sepotong roti berjamur. Masuk ke sana buat apa? Saat itu aku menyadari lelaki tua ini sangat kehausan. Aku menyambutnya dengan sopan, dan seperti yang kuduga, ia memanggilku tuan, dan menyatakan ingin membeli air. Aku menatap lelaki tua yang hampir mati kehausan ini, tanpa merasa jijik pada bau busuk di tubuhnya. Sambil tersenyum aku menunjuk ikon kecil di atas meja. Produk tingkat F kapsul air murni 500 ml. Harga 1 kristal tingkat 1. Atau barang lain, dengan nilai setara. Old Harry gemetar hebat, mengeluarkan sepotong kain kotor dari dadanya. Di dalamnya terbungkus sebuah chip biru seukuran kuku jari. Pecahan ini kutemukan seumur hidup menggali reruntuhan.
Aku menemukannya pada jasad di sebuah laboratorium bawah tanah. Di mata Old Harry tampak secercah permohonan. Mereka bilang ini sampah, tapi benda ini bisa bercahaya. Tuan, apakah ini bisa ditukar dengan seteguk air? Tatapanku sedikit mengeras. Sistem langsung memunculkan pemberitahuan. Terdeteksi barang bernilai tinggi. Fragmen penyimpanan komputer kuantum praperang. Rusak. Nilai daur ulang 500 poin energi. Ini benar-benar menemukan harta karun.